Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa safiyuh. Salawatullah rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Wa laqad qala azza min qail, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Azza wa Jalla yang tanpa terhingga, tanpa bisa kita hitung kenikmatan tersebut. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga dengan izin Allah Azza wa Jalla kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah jami'an. Sejatinya jadwal hari ini itu punyanya Ustadz Muhammad Qasim, dan ternyata beliau utur dan saya diminta Pak Mono untuk menggantikan. Sing jenenge menggantikan itu artinya apa? Pengganti, peran pengganti. Tapi insyaallah ta'ala kita bersama, belajar bersama, bermajlis bersama untuk mendapatkan sebuah ridha Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita mulai muhasabah, mulai introspeksi pada diri kita semuanya akan sebuah nikmat yang sangat luar biasa yang bernama al-iman. Nikmat yang menjadikan kita diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, yang sepatutnya setiap kita perhatiannya lebih dibandingkan yang lainnya. Perhatian untuk iman melebihi daripada sekedar kita makan dan minum saja. Sehingga disebutkan bahwasannya dengan sebuah keimanan seorang hamba Allah Azza wa Jalla akan mendapatkan sebuah rifa'ah, sebuah kemuliaan, sebuah keagungan di dunia dan juga di akhirat. Dan dengan keimanan pula seorang hamba Allah Azza wa Jalla mampu menjalani kehidupan ini penuh dengan cahaya, penuh dengan ilmu, penuh dengan basirah. Maka nikmat iman adalah nikmat yang sangat luar biasa yang harus kita tumbuh suburkan, harus kita upgrade terus menerus. Kalau kita lihat sekarang nih, kalau kita beli yang namanya HP yang kemarin kita beli, tahun berikutnya kita beli, sudah ada sebuah upgrade yang terbaru.
Bahkan mungkin dalam 1 tahun itu HP yang sudah kita dapatkan sudah masuk kepada kategori jadul. Maka keimanan lebih daripada itu. Keimanan lebih daripada sebuah hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. Maka seorang hamba Allah Azza wa Jalla senantiasa dia yatafaqqad. Dia mengidentifikasi bagaimana kondisi keimanannya. Apakah keimanannya dia sedang bertambah, ataukah keimanannya dia sedang turun? Apakah keimanannya sedang pasang ataukah surut? Apakah sedang kuat atau sedang lemah? Itu yang harus senantiasa diperhatikan. Oleh karena itu, ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah wejangan pesan kepada kita yang disebutkan oleh Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, yang diriwayatkan oleh al-Imam Hakim fil Mustadrak dan al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jam al-Kabir, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawbu fas'alullaha an yujaddida al-imana fi qulubikum. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita terkait dengan kondisi iman itu kayak apa. Sejatinya keadaan iman yang ada di dalam diri kita, dalam hati kita, dalam kalbu kita seperti apa. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innal iman la yakhlaq. Iman itu akan usang. Iman itu akan layu. Kama yakhlaqus saubu, sebagaimana layu, usang, jeleknya pakaian. Pakaian kalau baru itu enak dipandang, tapi pakaian kalau tidak diperhatikan masuk di lemari terus, maka lambat laun pakaian tersebut akan berubah, padahal nggak pernah kita pakai. Padahal tidak pernah kita cuci, apalagi pakaian yang selalu kita cuci, apalagi pakaian yang selalu kita pakai dalam keseharian kita. Maka lambat laun pakaian tersebut akan rusak. Begitulah kondisi keimanan sebagaimana pakaian. Kemudian apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Fas'alullaha an yujaddida imanakum, al-imana fi qulubikum. Maka mohon kepada Allah, minta kepada Allah, bermunajat kepada Allah untuk senantiasa iman kita di-upgrade, iman kita dicas, supaya kita mampu untuk berjalan di muka bumi ini sebagai seorang hamba Allah Azza wa Jalla penuh dengan keimanan. Nabi menyampaikan minta kepada Allah. Dan ingat, sejatinya manusia adalah makhluk yang sangat lemah. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Ar-Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwasannya an-nasu muhtajuna ila isti'anati billah. Sejatinya manusia itu butuh minta tolong kepada Allah, butuh doa kepada Allah, butuh untuk bermunajat kepada Allah. Dalam apa? Fi fi'lil ma'murat,
di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Sejatinya kalau tanpa pertolongan Allah nggak akan mungkin kita bisa berkumpul. Sejatinya kalau bukan karena pertolongan Allah nggak akan mungkin kita bisa hadir di majelis ini. Ini semua pertolongan Allah Azza wa Jalla, sehingga kita mampu untuk melaksanakan perintah Allah. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, fitarkil mahdurat, dan minta pertolongan kepada Allah di dalam meninggalkan segala macam larangan-larangan Allah. Sungguh sangat sombong ketika seorang hamba mampu melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, kemudian dia katakan tanpa ada kaitannya dengan Allah. Sombong dia. Dia mampu meninggalkan segala larangan Allah dikarenakan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Maka kita lihat kepada sebuah perkataan siapa? Talaq ibn Habib ketika beliau menerjemahkan kalimat takwa. Ketika beliau mengatakan anta'mala bi ta'atillahi ala nurim minallah tarju sawaballah. Kamu mampu melaksanakan perintah Allah, ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah, ala nurim minallah, dengan petunjuk Allah, dengan bimbingan Allah, dengan pertolongan Allah, tarju sawaballah. Kemudian pula ketika kita meninggalkan maksiat kepada Allah, antatruka maksiat Allah, kita mampu meninggalkan kemaksiatan ala nuri minallah, dengan bimbingan Allah, dengan ilmu dari Allah, dengan pertolongan Allah, makhafata iqabillah, karena kita khawatir, kita takut akan siksa Allah Azza wa Jalla. Maka seorang memohon kepada Allah Azza wa Jalla di dalam melaksanakan perintah Allah dan dalam meninggalkan larangan Allah, was-sabri ala jami'al maqdurati kulliha, dan dia sabar atas ketentuan Allah yang Allah tentukan kepadanya, yang Allah catatkan kepadanya. Maka semuanya harus dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi ngajak kita untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian disebutkan pula bahwasannya Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Ankabut ayat ke-69, Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwasannya seorang mampu untuk menjadikan keimanannya bertambah terus-menerus, itu memerlukan namanya mujahadatun nafs. Yang namanya apa? Mujahadatun nafs. Apa itu mujahadatun nafs? Kesungguhan. Tanpa ada kesungguhan tidak akan mungkin seorang itu mampu untuk melakukan sebuah apa? Upgrade keimanan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam menjalani perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, di dalam menapaki agama Allah Azza wa Jalla, lanahdiyannahum subulana, sungguh akan kami betul benar-benar berikan petunjuk jalan apa? Jalan kami.
Ini Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, wa innallaha la ma'al muhsinin. Allah itu bersama orang-orang yang berbuat baik. Allah itu bersama dengan orang-orang muhsin. Seorang yang ketika beribadah seakan-akan dia dipandang, dilihat oleh Allah. Ketika dia tidak merasakan akan dilihat oleh Allah, sejatinya Allah lihat dia. Ini seorang muhsin. Kemudian di samping itu pula, ketika kita melihat di zaman yang penuh dengan yang namanya fitnah, di zaman tersebar beraneka ragam wasilah-wasilah kemaksiatan, wasilah-wasilah dosa. Kita keluar rumah gimana? Sudah beraneka ragam yang bisa kita saksikan. Ya. Dan itu bisa jadi menyebabkan keimanan kita surut, keimanan kita berkurang. Disebabkan karena kita nggak sadar. Ini fitnah yang terjadi. Sampai-sampai kata Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah ta'ala ketika beliau mengatakan, innal fitana mislu taufan. Bahwasannya fitnah itu seperti angin taufan yang siap untuk menghembus kita semuanya, yang siap untuk menyeret kita semuanya. Itu fitnah. Baik fitnah syahwat, fitnah syubhat, itu akan nyeret kita semuanya. Wala yunji ahadun min hadhihi fitnah illa at-tamassuk bi kitabillahi azza wa jalla atau tamassuk bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Orang bisa selamat daripada fitnah ini ketika dia berpegang teguh dengan Alkitab dan dengan sunnah Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang harus dipegang dan dipegang oleh kita semuanya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada sesuatu yang paling berharga di muka bumi ini melebihi daripada keimanan. Dan tidak ada sesuatu yang paling luar biasa, harta karun manusia di dunia ini melebihi daripada keimanan. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah menyatakan, innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa liman la yuhib wa yu'til iman liman yuhib. Sejatinya Allah Azza wa Jalla memberikan kenikmatan dunia kepada hamba-hambanya yang Allah cintai dan Allah tidak cintai. Jadi Allah berikan dunia, busitatid dunia, dihamparkan dunia kepada siapa saja itu. Maka ketika pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi tertidur di atas tikar atau beralaskan pelepah kurma, dan ternyata didapatkan di badan beliau, di pipi beliau, bekas-bekas itu semuanya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menangis. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melihat kondisi kekasih Allah, melihat kondisi Nabi Allah, melihat kondisi Rasulullah, melihat kondisi orang yang terbaik di muka bumi ini dari kalangan manusia.
Itu Rasulullah SAW dalam kondisi seperti ini. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Ma yubqika ya Umar, apa yang menyebabkan kau nangis wahai Umar? Apa yang menyebabkan kau bersedih hati wahai Umar? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, Qaisar wal Kisra ya'ishuna kama ya'ishun, fa anta fi hadhihi al-hal. Ya Rasulullah, Raja Persia, Raja Romawi, mereka hidup bermegah-megahan, mereka hidup penuh dengan kemegahan dunia. Tapi engkau ya Rasulullah, engkau kondisinya seperti ini. Kemudian Rasulullah SAW tersenyum. Rasulullah SAW menanggapi seorang sahabatnya dan seorang mertuanya dengan mengatakan, ya Umar, innahum qaumun ujjilat alaihim taibatuhum. Mereka adalah kaum yang Allah segerakan kebaikan bagi mereka ketika di dunia. Mereka adalah satu kaum yang Allah berikan harta kenikmatan dunia ketika mereka di dunia, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Dan itu terbekas kepada diri Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dari Madinah menuju Palestina, yang beliau disebutkan sebagai Fatihul Bilad, penakluk sebuah negeri. Kemudian Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu ngelihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang hanya menggunakan pakaian biasa, datang hanya menggunakan berkendara keledai biasa, yang dimana Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu terheran, kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin, pemimpin kaum mukminin, sebagai penakluk sebuah negeri, datang hanya sekedar pakai kayak gitu saja. Berbeda dengan raja-raja yang menaklukkan sebuah negeri, dia datang dengan pakaian kebesarannya. Dia dikawal oleh para pengawal yang sangat luar biasa banyaknya, dengan menggunakan yang namanya Hisonul Ahmar misalnya, dengan menggunakan kuda merah. Tapi Umar Khattab datang seperti itu. Kemudian Amr bin As mengatakan, ya Amirul Mukminin, anta fatihul bilad, limadha ji'ta bimisli hadha? Engkau adalah penakluk negeri, kenapa kau datang kayak gini kondisinya? Ainal izzah, di mana kemuliaan? Di mana kemuliaan? Apa kata Umar Khattab radhiyallahu taala anhu? Hadhil izzah, hadhil izzah, hadhil izzah. Inilah kemuliaan. Kemuliaan tidak dilihat dengan apa? Dengan sesuatu yang dimana menjadikan manusia berbangga dengannya. Kemuliaan bukan dengan status sosial kemasyarakatan yang dia dapatkan. Kemuliaan bukan dengan sebuah jabatan yang dia sedang dudukinya. Bisa jadi kemuliaan itu adalah sebuah keimanan dan ketakwaan kepada Allah yang ada dalam hati mereka masing-masing.
Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba as'atha akhbar du tamrain lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Bisa jadi ada orang tuh kusut mukanya, kusut bajunya, sobek bajunya, pakaiannya. Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Kemudian dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Khawlah bintu Sa'labah radhiyallahu ta'ala anha, ketika menyetop pasukannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian pasukannya mengatakan, "Mada taf'al ya imra'ah?" Apa yang kamu lakukan wahai wanita? Wanita itu tersebut sudah tua, Khawlah bintu Sa'labah. Dan dia menasihati Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dan menghentikan pasukannya Umar. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada pasukannya tadi, kepada orang yang menyampaikan kepada wanita tadi, "At-ta'rif man hiya?" Kau tahu siapa dia? La ya Amirul Mukminin, kami tidak tahu. Innaha Khawlah bintu Sa'labah alladhi sami Allah, yang Allah Azza wa Jalla mendengarkannya, fi fawqis sab'is samawat, di atas langit ketujuh Allah mendengarkan doanya, munajatnya. Wala yasma'u Umar, Allah enggak mendengarkan Umar. Kalau seandainya Khawlah binti Sa'labah tadi berbicara min awalin nahar ila akhirin nahar, fayajib ala Umar an yasma'ah, maka wajib untuk Umar untuk mendengarkan perkataannya. Maka lihat bahwa ternyata yang namanya keimanan sesuatu yang paling berharga, harta karun yang paling berharga di muka bumi ini, melebihi daripada semuanya. Seorang manusia tidaklah dikatakan manusia yang sejati tanpa ada keimanan dalam dirinya. Seorang manusia dengan beraneka ragam atributnya tapi tidak punya keimanan, dia sebagaimana binatang yang hidupnya hanya makan, yang hidupnya hanya minum, yang hidupnya hanya melampiaskan syahwatnya. Bahkan sebutkan bahwasannya kalau seandainya manusia dikatakan manusia sekedar dia bisa berjalan, sekedar dia bisa melakukan dengan tangannya, sekedar dia bisa berbicara dengan lisannya, kalau itu hanya definisi daripada manusia tanpa keimanan, maka hakikatnya dia adalah tidak beda dengan yang namanya binatang ternak. Karena punya keimanan, dan keimanan itu tentunya dengan ilmu. Tidak akan mungkin orang punya keimanan kalau tidak ada ilmunya. Maka keimanan dan ilmu itu saling menguatkan satu dan yang lainnya. Sehingga disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, kata beliau, laulal ilmu lakanal insan kal bahaim fi dhulmatin yatakhabbatun. Kalau manusia tanpa ada ilmu, tanpa ada sebuah keimanan di sana, maka sejatinya manusia sama seperti binatang. Fi dhulmatin yatakhabbatun, di kegelapan malam dia itu kesasar, nggak tahu arahnya kemana. Maka keimanan itu yang menyertai manusia
menyebabkan kehidupan manusia jadi berarti, penuh bermartabat. Kemudian disebutkan bahwasannya sebuah kehidupan hakiki, kehidupan yang sejati, kehidupan yang sebenarnya adalah dengan dia senantiasa berpegang teguh di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan di dalam berpegang teguh kepada tali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebuah ketaatan kepada Allah, keimanan kepada Allah, itu merupakan sebuah kebahagiaan, merupakan sebuah kenikmatan yang tidak akan mungkin bisa diungkapkan dengan lisan-lisan kita. Sampai-sampai disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, innal ladzata was-surura wal bahjata wan na'ima la yumkinu ta'biru anha illa bi ma'rifatillahi azza wa jalla wal imanu bihi. Sejatinya kebahagiaan, kenikmatan yang tidak akan mungkin bisa diungkapkan dengan lisan kita, itu apa? Ma'rifatullah. Kita kenal dengan Allah Azza wa Jalla. Kita mengenal Allah. Man kana billahi a'raf kana lillahi akhwaf. Orang ketika kenal dengan Allah, maka akan semakin takut kepada Allah Azza wa Jalla. Wal iman bihi, dan dengan iman kepada Allah Azza wa Jalla, bukan hanya sekedar kenal. Banyak orang mengatakan saya kenal dengan fulan. Ketika ditanya kepada si fulan tersebut, kenal enggak sama si fulan ini? Enggak. Ketika kita mengatakan kita kenal dengan Allah, kita kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita bertemu dengan Allah, bertemu dengan Nabi di hari kiamat kelak, kata Allah, aku enggak kenal dia. Kata Nabi, aku enggak kenal dia. Maka tidak hanya sekedar kenal, akan tetapi bagaimana dia itu iman kepada Allah, dan dia mengikuti dan ittiba kepada petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, at-turqu masdudah illa man ittaba'a Rasulullah waqtafa asarahu. Sejatinya jalan-jalan tertutup, jalan-jalan menuju agama Allah tertutup, kecuali orang-orang yang dimana dia itu ittiba kepada Rasulullah dan mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang ketika kehidupannya berada dalam ketaatan kepada Allah, berada di dalam ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla firmankan dalam surat Al-Anfal ayat 24. Ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, Allah panggil orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul, jawab panggilan Allah,
Jawab panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'akum lima yuhyikum, kepada sesuatu yang bisa memuliakan kalian semuanya. Ketika Allah panggil kita dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa yang kita jawab? Ketika Allah mengatakan, ketika Allah manggil lewat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, apa yang kita jawab? La haula wala quwata illa billah. Ketika Allah memanggil dengan sebuah perkataan, as-salatu khairum minan naum, apa jawaban kita? Ya. Ini panggilan-panggilan Allah Azza wa Jal untuk mengajak kita semuanya kepada suatu yang bisa menjadikan kita mulia di hadapan Allah Azza wa Jal. Kemudian para ulama salaf, mereka sangat perhatian terkait dengan perkara iman ini. Sampai-sampai disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ta'alau nazdadu imana, mari kita sejenak untuk nambah keimanan kita. Mari kita duduk sejenak untuk menambah keimanan kita. Pernah pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendatangi para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain. Kemudian beliau mengatakan, ma ajlasakum, apa yang menjadikan kalian duduk di tempat ini? Alias kalau bahasa kita, ngapain kalian semuanya duduk di majlis ini? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, kami duduk di tempat ini dalam rangka untuk kami mengingatkan akan nikmat Islam dan nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kami. Kemudian Nabi SAW mempertegas kepada mereka semuanya, a'ajlasakum lihada, apa benar kalian ini duduk untuk itu? Bala ya Rasulullah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir daripada hadis yang mulia ini? Fa inna jalisahu la yashqa abada. Orang yang duduk kayak gini nih, untuk mengingat akan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat yang Allah limpahkan kepada dia, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang untuk dia saling mengingatkan, maka orang yang duduk-duduk tersebut tidak akan pernah sengsara selama-lamanya. Sebuah keagungan majelis ilmu, sebuah keagungan orang duduk untuk mengingat apa-apa yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Kemudian ketika Umar bin Khattab mengatakan, halimu nazdadu imana, mari kita duduk sejenak untuk nambah keimanan kepada Allah Azza wa Jal. Mari kita duduk sejenak untuk mengingat Allah. Mari kita duduk sejenak untuk mengingat surga, untuk mengingat neraka, untuk mengingat sesuatu yang Allah janjikan kepada kita, untuk mengingat ancaman-ancaman Allah Azza wa Jal. Dan kita berharap dan kita takut duduk untuk itu. Maka tidak aneh ketika pada suatu hari ada seorang sahabat yang bernama siapa? Handalah, datang kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya Abu Bakar, nafaqal Handalah,
Handalah sudah mulai sifat kemunafikan ada pada diri dia. Kira-kira jawaban Abu Bakar gimana? Kira-kira jawaban Abu Bakar seperti apa ketika ada sahabat bernama Handalah mengatakan nafaqal Handalah? Apa yang dikatakan Abu Bakar? Ya Handalah, sama posisinya kau sama dengan diriku. Abu Bakar, seorang yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lawuzina imanu Abi Bakrin bi ashabi la rajjah imanu Abi Bakrin. Seorang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang imannya kalau ditimbang dengan keimanan para sahabat yang lainnya, keimanan Abu Bakar lebih tinggi, lebih berat. Abu Bakar mengatakan kayak gitu. Apa kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu? Mari kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berdua tuh datang kepada Nabi. Lihat. Ketika ada hal yang dimana mulai merusak niat kita, mulai sudah tujuan hidup kita mulai bergeser, maka harus ada orang yang kita datangi. Maka harus ada orang yang kita minta nasihat kepadanya. Kata Syekh Ali Hasan rahimahullahu taala, di antara sunnah mansiyah, sunnah yang sudah dilupakan oleh kebanyakan manusia, minta nasihat kepada orang yang lebih berilmu dibandingkan dia. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Abu Bakar dan Handalah dengan mengatakan, ya Rasulullah, nafaqal Handalah. Handalah sudah mulai muncul kemunafikan. Kemudian apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa yang terjadi wahai Handalah? Ya Rasulullah, kalau kita nih gabung bersama engkau, kalau kita nih bermajlis bersama engkau, kalau kita nih duduk bersama engkau, tudzakiruna bil jannati wan nar, dan engkau ingatkan kami dengan surga dan neraka. Ka'annal jannata wan nar baina a'yunina, seakan-akan surga neraka itu berada di hadapan pandangan mata kami. Tatkala kami keluar di majlis engkau ya Rasulullah, kami mulai sibuk dengan kesibukan kami ya Rasulullah. Kami mulai disibukkan dengan keluarga kami ya Rasulullah. Fanasina katsira, kami mulai lupa. Kami sudah mulai, surga neraka itu sudah apa? Abu-abu. Mana surga, mana neraka. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wahai Handalah, kalau seandainya kau dalam kondisi seperti ini, ya, maka para malaikat akan datang kepada engkau di tempat-tempat umum, di tempat-tempat tidur kalian. Mereka menyelami kalian semuanya. Walakin saatan, butuh proses, butuh proses. Kalau seandainya orang itu sebagaimana kondisinya bersama Rasulullah seperti itu, mungkin malaikat akan datang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di jalan-jalan ketika kalian berjalan, di tempat tidur ketika kalian tidur. Kemudian para malaikat menyalami kalian semuanya. Subhanallah. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, ada waktu sejenak untuk kita ingat kepada Allah, ya. Ketika kita sudah mulai muncul muncul sebuah penyimpangan kepada ketentuan Allah,
muncul senang dosa, senang berbuat maksiat, maka yuk ingat kepada Allah. Sejenak ingat kepada Allah. Di situ akan berubah semuanya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau juga mengatakan di dalam doanya beliau radhiyallahu taala anhu, Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqha. Ya Allah, zidni, tambahkan kepadaku imanan, keimanan. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku yakinan dan keyakinan. Ya Allah, tambahkan kepadaku fiqhan, ilmu, pemahaman terkait dengan masalah agama. Berdoa. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW berdoa kepada Allah. Beliau memohon kepada Allah apa? Atas kesalahannya, baik itu yang disengaja, baik itu yang tersembunyi, baik itu yang terang-terangan. Dan aku mengakui itu, kata Rasulullah SAW. Dan engkau ya Allah al-muqaddim wal muakhir, engkau menjadikan orang itu mulia dan engkau menjadikan orang itu hina, dan engkau maha mampu atas segala sesuatu. Rasul berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Maka nahnu min babil aula, maka kita lebih utama untuk memohon kepada Allah Azza wa Jal. Ternyata pada suatu hari Aisyah radhiyallahu taala anha melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi apa? Senang. Dalam kondisi kelihatanlah berbinar-binar. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha langsung memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, berdoalah untukku ya Rasulullah. Berdoalah kepada Allah untukku ya Rasulullah, agar Allah Azza wa Jal an yaghfirani, mengampuni aku, ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu, atas dosa yang telah lalu dan dosa yang sekarang dan yang akan datang, atas dosa yang tersembunyi dan dosa yang terang-terangan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma ighfir li Aisyata ma qaddamat wa ma akharat wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Rasulullah, ya Allah Azza wa Jalla, mohon kepada Allah, ya Allah, ampunilah Aisyah atas dosanya yang telah lalu dan yang akan datang dan yang tersembunyi dan terang-terangan. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha senang melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa untuknya. Apa kata Rasulullah? Ini menyenangkan kamu wahai Aisyah? Ya Rasulullah. Wahai Aisyah, ini adalah doaku untuk umatku setelah aku sholat. Setiap aku sholat, aku memohon doa seperti ini untuk umatku. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan kita.
Rasul sallallahu alaihi wasallam memohonkan kita untuk diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang tinggal kita. Berapa banyak kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul setiap sholat memohon kepada Allah untuk diampuni itu dosa-dosa umatnya, baik itu yang sengaja maupun tidak sengaja, baik itu yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Rasul minta kepada Allah Azza wa Jalla. Wa kaifa bina, bagaimana kita? Apa yang sudah kita berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diperkuat oleh seorang sahabat yang bernama Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, min fiqhil abdi an ya'lama am muzdadun huwa aw muntaqisun. Di antara cerdasnya seorang hamba Allah, seorang hamba Allah Azza wa Jalla mengetahui am muzdadun imanuhu aw muntaqis, apakah keimanannya dia itu sedang bertambah atau berkurang. Kalau lagi rajin, oh ini mungkin sedang bertambah, tambah lagi. Ya, ibadahnya mulai rajin, ini tanda-tanda bertambahnya keimanan. Pembicaraan yang baik, tanda-tanda bertambah keimanan. Kalau sudah mulai hal-hal yang kurang baik, ingat, ini lagi apa? Muntaqisun fi imanihi, imannya sedang mulai berkurang. Seorang hamba yang punya ilmu, dia paham kapan imannya sedang bertambah, kapan imannya sedang berkurang. Disebutkan pula, kata sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, min fiqhil abdi an ya'lama nazagati syaitan anna ta'ti. Di antara kecerdasan seorang hamba Allah, di antara pinternya seorang hamba Allah Azza wa Jal, kapan bisikan-bisikan setan itu datang. Kapan bisikan-bisikan setan itu datang. Maka disinilah para sahabat ridwanullah alim ajmain menggambarkan kepada kita kapan keimanan itu sedang bertambah, kapan keimanan itu sedang berkurang, dan bagaimana sikap mereka semuanya. Ada suatu hal yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Abdurrahman ibn Auf dan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma, yang dimana keduanya itu berkata, ubtulina bidarra'i fasabarna wa ubtulina bisarra'i falam nasbir. Kami diuji dengan kesusahan, kami diuji dengan kesulitan, fasabarna, kami mampu bersabar, wa ubtulina bisarra'i falam nasbir, dan kami diuji dengan yang namanya kebahagiaan, kesuksesan, kemudahan, falam nasbir, kami enggak mampu sabar. Itu dahulu. Itu Abdurrahman bin Auf, itu Anas bin Malik. Nah, ini menjadikan sebuah apa? Muhasabah kita. Wa kaifa bina, bagaimana kita? Bagaimana kita terkait dengan itu? Apakah kita bisa bersabar ketika kesulitan menimpa kita?
Ataukah kita mampu bersabar ketika memang dalam kondisi ar-rakha wasarra wassa'ah, ketika kondisi kita longgar, kondisi kita kecukupan, baru kita bersabar. Ketika kondisinya dalam kondisi Allah uji, kemudian kita tidak mampu bersabar. Kemudian disebutkan oleh seorang tabi'in, Abdurrahman ibn Amr al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, ketika beliau ditanya tentang iman, beliau mengatakan, atau beliau ditanya, Yazid, apakah iman itu bisa bertambah? Apa jawabannya? Na'am, hatta yakuna kal jibal. Iman bisa bertambah, bahkan dia bisa sekokoh gunung. Itu iman. Kemudian qil fayangkus, apa yangkusul iman? Apakah iman bisa berkurang? Kemudian dikatakan na'am, hatta la yabqa minhu syai', sampai tidak ada keimanan pada diri dia. Oh gitu. Ya, jadi berkurang sampai tidak tersisa sedikit pun dari keimanan. Tapi insyaallah kita akan lanjutkan ba'dal adzan, setelah adzan. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala, wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Maka perlu kita untuk mengetahui akan penyebab atau sebab bertambahnya keimanan seorang hamba Allah Azza wa Jalla. Disebutkan bahwasannya di antara sebab bertambahnya keimanan adalah dengan dia banyak untuk menuntut ilmu. Dia banyak belajar, dan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat adalah ilmu kitab wa sunnah. Ilmu yang mengajarkan kitabullah, ilmu yang mengajarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seorang belajar tanpa mengetahui apa yang harus dia pelajari, maka akan menjadikan dia salah di dalam memahami ajaran agama Allah Azza wa Jalla. Ada dua hal yang penting di dalam kita belajar yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah tauhid masdar talaqqi. Kita harus menyatukan sumber dari mencari ilmu. Sumbernya apa? Alkitab wa sunnah. Kemudian yang kedua adalah masdaru tauhid masdarul fahmi. Menyatakan sumber, menyatukan sumber pemahamannya. Masdar talaqinya sudah dia disatukan. Itu apa? Alkitab wa sunnah. Ada poin yang kedua adalah tauhid masdar al-faham. Menyatukan sumber pemahaman. Ini yang harus dipahami bersama. Bagaimana kita memahami Alkitab dan As-Sunnah, ini harus betul-betul kita paham. Kalau ini sudah kita pahami, kalau ini sudah tepat, maka biidnillahi ta'ala kita sudah mendekati apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani disebut dengan ilmu syar'i. Kata beliau, huwal ilmu alladhi yufidu ma yajibu 'alal mukallaf min amri dinihi fi ibadatihi wa muamalatihi. Ilmu yang dicari adalah ilmu syar'i. Ini yang paling terpenting. Ilmu yang menghadirkan sebuah kemanfaatan. Ilmu yang menghadirkan sebuah faedah atas setiap al-mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang sudah terbebani syariat. Fi amri dini, di dalam urusan agamanya. Wa fi ibadatihi, dan di dalam ibadahnya. Wa fi muamalatihi, dan di dalam muamalahnya. Itu yang dimaksud dengan ilmu syar'i. Bagaimana ketika kita beribadah, bagaimana juga ketika kita bermuamalah. Kemudian hal yang paling terpenting pula bahwasannya ketika seorang itu sudah berilmu,
Tidak hanya sekedar berilmu, tetapi apa? Dia harus mengamalkan ilmu tersebut. Jangan sampai hanya sekedar dia paham ilmunya, dia sudah mempelajari ilmunya, akan tetapi dia tidak mau mengamalkan akan ilmu yang sudah dia dapatkan. Ketika ada orang yang berilmu, ternyata dia itu tidak mengamalkan ilmu, maka dia dijauhkan oleh Allah Azza wa Jalla dari yang namanya taufik. Banyak orang yang dapat hidayah, tetapi sedikit sekali orang mendapatkan taufik. Di antara kita, ketika kita memohon hidayah kepada Allah di dalam sholat, minimalnya adalah 17 kali kita memohon kepada Allah. Tapi berapa banyak orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla? Sehingga disebutkan oleh seorang ulama yang bernama Syaqiq ibn Ibrahim rahimahullahu ta'ala, yang menyebutkan ada 6 perkara yang menyebabkan taufik Allah ditutup dari seorang hamba. Salah satunya apa? Raghbatuhum bil ilmi wa tarkuhum al amal. Senang untuk belajar, senang cari ilmu, akan tetapi tidak mau mengamalkan, tidak mau mempraktekkan apa yang dia sudah ilmui. Maka apa bedanya ketika kita memohon kepada Allah? Jangan sampai seperti al-maghdub, orang-orang Yahudi, yang dimana mereka itu berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Dan kita memohon kepada Allah untuk tidak menjadi orang-orang dhalin, orang-orang Nasrani, yang dimana mereka itu beramal tanpa ada ilmu. Maka kita, agar tidak ditutup taufik oleh Allah Azza wa Jalla, tidak hanya sekedar kita belajar kemudian kita tidak mau mengamalkan ilmu. Dan hal yang terpenting, ikhwah ahibba rahimani wa rahimakumullah, penyebab taufik dari Allah Azza wa Jalla ditutup, disebutkan oleh Imam Syaqiq ibn Ibrahim rahimahullahu ta'ala, yang dimana disebutkan al-iqtirar bi suhbati salihin wa tarkul iqtida'i bi af'alihim. Mereka bangga ketika mereka itu punya teman siapa? Punya teman orang-orang soleh, tapi tidak mau mengambil hal-hal yang baik dari teman yang soleh tersebut. Hanya sekedar apa? Bangga. Kenalan saya Ustadz Fulan, kenalan saya Syekh Fulan, tapi sama sekali dia tidak meniru hal-hal yang baik yang ada pada mereka. Ini penyakit yang terjadi. Ini penyakit seorang bangga kepada orang-orang saleh saja, tetapi tidak mau untuk apa? Menjalankan apa yang mereka ajarkan. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, yang menyebabkan seorang bertambah keimanannya adalah ma'rifatu asma'illahi wa sifatihi. Dia kenal dengan nama-nama Allah, dia kenal dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 180, Allah Azza wa Jalla mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah punya nama-nama yang baik,
nama-nama yang baik hanyalah milik Allah. Maka berdoalah kalian dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla tersebut. Kemudian mungkin perlu ada sebuah perbaikan pada diri kita terkait dengan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang dimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhalal jannah. Sejatinya Allah Azza wa Jal memiliki 99 nama atau 100 kurang 1. Barang siapa yang menghitungnya, menghafalnya, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Maka Asmaul Husna sekedar dia apa? Dihafal. Apa yang harus dilakukan kita ketika kita ini mengenal Asmaul Husna, nama-nama Allah Azza wa Jalla yang baik, yang mulia? Disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, makna man ahsaha ay man hafidhaha, barang siapa yang menghafalkannya, wa fahima ma'aniha, dan dia paham makna-maknanya, wa taqadaha, dan dia meyakininya, wa ta'abbadallaha biha, dan dia beribadah kepada Allah dengan Asmaul Husna ini. Itu yang dimaksudkan, maka dakhalal jannah, maka masuk surga dia. Ya, maka masuk surga. Kemudian disebutkan bahwasannya sebab yang ketiga yang menyebabkan bertambahnya keimanan kita kepada Allah Azza wa Jal adalah at-ta'ammul fi siratin nabiyil karim. Kita merenungi sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang kita ini belajar sirah cuma hanya apa? Cuma lewat saja. Kadang tidak terbetik setiap kejadian-kejadian dari sejak lahirnya Nabi sampai wafatnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa faedah yang berharga di sana? Apa yang bisa kita ambil dari faedah yang di sana, yang ceritakan dari awal sampai akhir dari sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, kata beliau, aslul usuli wal ilmu wa anfa'ul ulumi an-nadharu fi siratir rasuli wa ashabihi. Pokok yang paling penting, ilmu yang bermanfaat adalah kita senantiasa merenungi sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain. Kita akan melihat bagaimana jihadnya beliau, bagaimana petunjuk Nabi kepada orang awam, dan bagaimana tahdirnya Nabi kepada orang-orang yang sudah berilmu. Ya. Jadi Nabi membedakan antara orang pelaku kemaksiatan yang dilakukan oleh orang yang berilmu dengan orang yang jahil dan awam. Jadi tidak disamakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Orang yang berilmu ini ketika melakukan sebuah kemaksiatan, dosanya lebih besar dibandingkan orang yang awam.
Coba ketika kita ngelihat misalnya ada orang Badui itu kencing di pelataran masjid. Coba kalau yang kencing itu sahabat Nabi, maka kejadiannya berbeda. Berhubung yang melakukan itu orang awam, maka diperlakukannya berbeda dengan orang yang alim. Kadang kan kita mainnya apa? Al-atifah, emosional. Nggak adil ini. Kan begitu. Karena dampaknya besar ketika seorang alim melakukan A dan seorang yang jahil, orang yang awam melakukan A juga. Beda dalam pandangan apa? Masyarakat. Ma yubahu lil awam wala yubahu lil khas. Kadang sesuatu yang dibolehkan oleh orang-orang awam melakukannya, akan tetapi orang yang berilmu tidak layak untuk melakukannya. Ya, maka disinilah dibedakan. Maka dengan kita mempelajari sejarah Nabi, bagaimana adabnya beliau, bagaimana akhlaknya beliau, bagaimana muamalahnya beliau, maka kita akan melihat di sana sesuatu bekal yang luar biasa. Sampai kenapa Al-Imam Ibnu Qayyim membuat judul Zadul Ma'ad. Ya, terkait dengan apa? Sejarahnya Nabi. Kenapa Zadul Ma'ad? Ini bekal untuk kehidupan yang akan datang. Tapi kalau kita lihat isinya apa? Kehidupan Nabi. Bagaimana Nabi berakhlak dengan orang, bagaimana dengan keluarganya, dengan yang lain-lainnya. Ya, itu bekal. Maka belajar sejarah Nabi akan menjadikan seorang itu semakin kuat keimanannya dia. Dia akan berpikir tidak ada apa-apanya ternyata kita ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah kita mengenal akan indahnya agama Islam. Kita harus paham bahwasannya Islam itu agama yang indah. Islam itu mengajari keindahan. Itulah Islam. Tidak ada yang namanya Islam mengajari berkata dusta. Tidak ada Islam mengajari untuk curang dan sebagainya. Tidak ada. Islam mengajari jujur. Islam mengajari akhlak-akhlak yang mulia. Ketika kita melihat masalah ibadah, kita akan dapatkan bagaimana ibadah dalam Islam luar biasa. Ketika kita melihat dalam muamalah, maka kita melihat bagaimana Islam mengajarkan muamalah dengan sama manusia. Ketika Islam mengajarkan terkait dengan keyakinan, maka kita lihat bagaimana keyakinan yang benar. Itulah Islam. Semakin dipelajari akan keindahan Islam, semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang berikutnya adalah qiraatus siyaris salafis saleh. Kita harus banyak membaca sejarah para generasi-generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan generasi-generasi yang terbaik. Disitulah akan bertambah keimanan kita semuanya. Sampai-sampai disebutkan man kana bihim ashbah kana fihi akmal. Orang semakin dekat, orang semakin serupa dengan para sahabat di dalam perbuatan dan tindakan mereka, maka itu semakin baik. Maka tidak heran ketika ada seorang ulama Yordan, ya, yang bernama Syekh Abdul Islam, ketika beliau menyebutkan terkait dengan apa? At-taqwa hahuna. Kemudian beliau mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Ya. Menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wan nabi asyara ila sadrihi, Nabi menunjukkan kepada dadanya. Kemudian beliau membuat sebuah apa? Sebuah gambaran. Mungkin gambaran ini hanya untuk apa?
memudahkan saja. Kata beliau, mungkin kita dengan para sahabat seperti gini. Seperti begini. Ya, beliau menyebutkan begini. Yang dimana beliau mengatakan para sahabat itu yang diperhatikan apa? Hatinya. Sehingga mendapatkan apa? Jempol. Dan mungkin orang yang tidak perhatian kepada para sahabat yang mengikuti mereka, mereka apa? Yang diperhatikan adalah perutnya. Kemudian dia mendapatkan apa? Kan itu. Itu simpel yang beliau sampaikan. Perbedaannya cuma hanya dada dan perut. Ya. Itu ingin menggambarkan yang simpelnya saja kayak gitu. Maka perlu kiranya kita untuk betul-betul mempelajari sejarah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kemudian mungkin di antara sebab bertambahnya keimanan kita yang berikutnya adalah at-ta'ammul fi ayatillahi kauniyah. Kita banyak merenungi ayat-ayat Allah yang ada di semesta ini. Sampai-sampai disebutkan dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna diya al-iman au nurul iman at-tafakkur. Sejatinya cahaya keimanan itu dengan kita banyak merenungi alam semesta ini. Bahkan disebutkan dalam sebuah perkataan, inna lillahi ibadan fatana taraqud dunya wa khaful fitana wa nadaru fiha wa alimu anna laysa lihayyin watana wa ja'aluha lujjatan wattakhadu salihal a'mali sufuna. Sejatinya Allah Azza wa Jal punya para hamba yang cerdas. Hamba yang cerdas tersebut adalah mereka hamba yang dimana meninggalkan yang namanya dunia, tidak mau disibukkan dengan dunia. Kenapa? Khaful fitana, karena takut akan fitnahnya. Wa nadaru fiha, kemudian dia keluar rumah tuh. Mereka keluar rumah mereka masing-masing, mereka merenungi yang ada sekitarnya. Wa alimu anna laisa lihayyin watana, dan dia mengetahui bahwasannya tidak ada kehidupan yang kekal bagi orang yang hidup. Wa ja'aluha lujjatan, dia jadikan dunia itu seperti samudra, seperti lautan. Wattakhadhu salihal a'mali sufuna, maka dia jadikan amal soleh sebagai bahteranya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullahu jami'an. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri pribadi saya secara khusus dan jamaah semuanya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memberikan kemanfaatan kepada kita semuanya dan menjadikan majlis kita majlis dipenuhi dengan barakah dari Allah Azza wa Jal. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.